DKI Jakarta Anies Baswedan akan melaksanakan perjalanan dinas ke sejumlah negara di Eropa guna membahas kerjasama di bidang transportasi dan pembiayaan proyek MRT Jakarta. Adapun sejumlah negara yang akan dikunjungi Anies diantaranya yang Inggris, Jerman, dan Perancis. Orang nomor 2 di ibu kota itu juga mengatakan perjalanan Anies ke luar negeri merupakan undangan program kerjasama yang terjalin antar kota di dunia. Jalan-jalan ke Eropa, Anies disentil politisi PDIP. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Sejak Selasa 10 Mei kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berangkat ke Eropa untuk melakukan kunjungan kerja. Kunker kali ini Anies akan mengunjungi 3 negara, yakni Inggris, Jerman, dan Prancis. Agendanya adalah pembahasan tentang pembiayaan transportasi MRT dan Smart City. Sementara itu, kunker Anies ke Eropa ini mendapat kritik dari politisi PDIP. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Anies hanya jalan-jalan sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022. Mengakhiri masa jabatannya jalan-jalan kan ya gak apa-apa toh? Iya kan? Kita kan gak tahu agendanya. Artinya ke Eropa itu agenda pembahasan masalah apa kan kita gak tahu. Maka kesimpulan saya, di akhir masa jabatan ya jalan-jalan aja gitu untuk refreshing. Ucap Gembong dikutip dari detik.com. Dia mengatakan Anies tidak memiliki agenda khusus saat berkeliling Eropa. Meskipun sebelumnya Anies Baswedan menyebutkan saat berkeliling Eropa akan membahas pembiayaan MRT. Menurut Gembong, hal itu tidak masuk akal. Apa yang mau dibahas? Kan MRT sudah jalan, mau kerjasama apa lagi tentang MRT? Kan gitu loh. Selain itu apa? Gak ada lagi kan? Ungkapnya. Kalau misalnya ketika bicara MRT, apa yang mau dibahas? Persoalannya apa? Sementara MRT sudah ready, sudah jalan, sudah bisa dinikmati warga ibu kota dengan keamanan kenyamanan terjamin baik. Saya kira itu sudah cukup berprestasi lah hadirnya MRT di tengah masyarakat Jakarta. Sambungnya. Dia juga menyebut agenda Anies dengan berkeliling Eropa untuk membahas MRT hanya kedok belaka dan sama sekali tidak ada urgensinya. Kedua, agenda berikutnya kita nggak tahu karena tidak tahu agenda lain kecuali MRT. Kan kesimpulannya jalan-jalan aja. MRT itu sebagai agenda seolah-olah ada hal urgent yang harus dibahas antar negara-negara sahabat yang selama ini membangun kerjasama dengan Jakarta. Jelasnya. Ah, Pak Gembong bisa aja kalau ngomong, suka benar. Masalah buang-buang anggaran memang Anies jagonya, apalagi kalau pakai kelebihan bayar. Sebut saja pembangunan Tugu Bambu Getah-Getih yang menelan anggaran sampai 550 juta rupiah. Setelah 11 bulan harus dibongkar karena alasan rapuh terkendala cuaca. Buang-buang anggaran kan? Lalu ada Tugu Sepeda yang menelan anggaran 800 juta rupiah. Lalu hingga hari ini pembangunannya juga mangkrak. Buang-buang anggaran kan? Berikutnya Tugu Sepatu berwarna-warni. Karena alasan jadi sasaran vandalisme, yakni dicoret-coret pihak tidak bertanggung jawab. Akhirnya Tugu ini juga dibongkar. Buang-buang anggaran kan? Yang paling lucu adalah Tugu Peti Mati yang diklaim sebagai pengingat akan bahaya virus COVID-19. Tugu ini justru dibangun di banyak titik di wilayah DKI Jakarta. Dan gak ada manfaatnya sama sekali, karena demo masih diizinkan waktu itu. Bahkan, Rizik menggelar hajatan anaknya dikasih izin. Difasilitasi pula, yang berpotensi menularkan virus, buang-buang anggaran kan? Kalau saya rasa, jalan-jalan Anies kali ini untuk menghilangkan stres, alias refreshing. Sebab sampai detik ini, usaha yang dilakukan Anies maupun pemujanya untuk cuci tangan belum berhasil. Ya, cuci tangan alias bersih-bersih dari noda pilkada 5 tahun yang lalu. Pilkada terbarbar yang menjadikan isu SARA sebagai jalan meraih kemenangan. Sangat masif terjadi di media sosial. Buzzer Balai Kota berusaha mengklarifikasi apa yang terjadi saat itu. Bahkan beredar video Anies yang berpidato akan menindak tegas manusia intoleran jika ia jadi presiden. Stigma itu belum bisa hilang sampai sekarang dan patut diduga Anies merasa gerah dengan itu semua sehingga merasa perlu untuk membersihkan namanya dari stigma itu. Bahkan Anies memerlukan bantuan seorang pendeta yang seolah-olah mendukungnya dengan mengatakan Anies adalah berkah terbesar bagi Jakarta agar nampak Anies adalah pemimpin yang toleran. Atau Anies sengaja jalan-jalan agar terhindar sementara dari wacana interpelasi yang sampai detik ini masih getol disuarakan oleh fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI. Bahkan PSI menyatakan meskipun balapan Formula E selesai dilaksanakan, sukses sekalipun, interpelasi masih akan terus didorong demi mengawal penggunaan uang rakyat yang telah dihamburkan oleh Anies dan jajarannya.
Atau Anies latah ikutan Jokowi yang sedang kunker ke Amerika Serikat dan akan bertemu Elon Musk untuk membahas transportasi terutama baterai mobil listrik? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Statement Ahok soal Pilkada DKI 2017 bisa jadi bom waktu buat Anies, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Ahok membuat sebuah video terbaru dan diunggah oleh channel YouTube Jaya Inspirasi. Ahok menceritakan kisah masa lalunya saat bertarung dalam Pilkada DKI 2017 hingga menjalani kehidupan di penjara. Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun kalau tanpa seizin Tuhan, gak mungkin berlaku pada saya, kata Ahok. Pilkada orang curang kepada saya, mereka bilang kepada saya, gimana bos kalah? Saya bilang dicurangi pun atas izin Allah, tanpa izin Allahku dan Allahmu. Juga tidak mungkin kamu mencurangi saya. Saya diizinkan Allah, maka bisa masuk ke Makobrimob, tanpa seizin Allah gak bisa. Kalau saya tahu itu seizin Allah, mengapa mesti marah? Katanya lagi. Inilah bedanya Ahok dengan kelompok sebelah yang koplak itu. Memang tidak bisa dipungkiri, yang terjadi akan terjadi dan itu pasti seizin Tuhan. Tidak ada apapun yang akan terjadi pada kita kalau itu tidak seizin Tuhan. Kita boleh berusaha, tapi apapun yang terjadi akan menjadi takdir yang tidak dapat diubah. Dalam agama Buddha juga ada kutipan yang mirip yang pernah saya dengar. Tidak akan terjadi apapun padamu jika bukan karmamu. Artinya, dalam bahasa awam, kalau kita tidak ditakdirkan karena sial, tak akan kena sial. Kalau sudah waktu memanen karma buruk, mau bersembunyi dimanapun tetap tak akan selamat. Mau pakai jimat sebanyak apapun, tetap tak akan bisa lolos. Ahok menerima kenyataan dirinya kalah pilkada dan bahkan dipenjara. Itu terlihat dari tidak mengajukan banding ataupun mengambil hak bebas bersyarat. Beda dengan komplotan sebelah yang ngamuk-ngamuk saat masalah menimpanya. Mereka salahkan rezim busuk tukang kriminalisasi ulama dan bergaya otoriter. Padahal mereka salah, tapi sok suci tanpa dosa. Banyak yang dipenjara, bukannya bertobat dan memperbaiki akhlak, mereka malah makin benci kepada pemerintah. Ahok menyinggung orang yang merancang kejahatan kepadanya biar Tuhan yang membalas. Dia juga mendoakan orang-orang itu agar mudah-mudahan bisa bertobat. Saya jawab di pengadilan, kalau kalian menzolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya dari saya